Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik, semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena satu hari telah Tuhan tambahkan dan kita diberkati oleh Tuhan. Kak David akan berbagi firman Tuhan buat kalian. Hanya butuh beberapa menit saja kalian berkonsentrasi mendengarkan dan mengikutinya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang baru di hari yang baru. Hari ini kami akan mengawali segala sesuatunya dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum Kak David berbagi firman Tuhan, kita buat permainan terlebih dahulu ya. Ada satu game permainan. Gamenya seperti apa? Gamenya adalah begini. Hanya mengikuti instruksi. Tahu instruksi? Perintah. Kalau Kak David bilang A, kalian lakukan A. Kalau Kak David bilang B, lakukan B. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan lompat. Kalian harus melompat. Oke? Paham ya? Yuk, game yang pertama. Angkat tangan kananmu. Sudah? Oke. Game yang kedua. Angkat kedua tanganmu. Oke. Saya tidak praktek. Kalian yang melakukannya. Perintah yang ketiga. Tepuk tangan. Sudah ya, puji Tuhan. Kalau yang tidak, satu lagi. Tertawa. Game ini mengajarkan apa? Game ini mengajarkan tentang ketaatan. Nah, kalau kalian melakukan perintah Kak David, berarti kalian tergolong orang yang taat. Tetapi kalau kalian tidak melakukannya, berarti lawannya taat apa? Tidak taat. Nah, Tuhan melihat loh ya. Kalau kalian tidak melakukan, berarti tidak taat. Nah, ketidaktaatan ini menjadi satu permulaan kehancuran. Bangsa Israel diberikan perintah oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya mau umatnya itu taat, mau melakukan. Tetapi gara-gara mereka tidak taat, maka mereka mendatangkan hukuman. Jadi orang yang taat itu mendatangkan upah. Tetapi kalau orang yang tidak taat mendatangkan hukuman. Kalian mau yang mana? Mau diberi upah, diberi berkat, atau kalian mendapatkan hukuman? Tentu kita pilih yang mendapatkan berkat. Itu sebabnya kita harus taat melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pelajaran hari ini kita mau melihat bahwa di dalam Keluaran pasal 32 ini tentang kisah lembu emas atau patung lembu emas. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya pada waktu itu adalah Nabi Musa sedang naik di Gunung Sinai. Nah, mengapa dia berada di Gunung Sinai? Nah, sementara kakaknya yang bernama Harun yang berprofesi sebagai seorang imam atau yang sekarang boleh disebut sebagai seorang pendeta yang memimpin umatnya, itu ada jutaan, berada di bawah gunung. Mereka sedang menanti-nantikan apa yang akan Tuhan sampaikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa berada di Gunung Sinai itu selama berapa hari? 2 hari? 3 hari? Terlalu pendek. Musa berada di Gunung Sinai 40 hari. Nah, itu sebabnya umat Israel yang ada di bawah gunung itu
Mereka tidak sabar, mereka protes kepada Harun. Protesnya apa? Harun, terlalu lama. Musa di atas gunung tidak tahu kabarnya. Apakah dia masih hidup atau dia mati? Mungkin dia jatuh ke jurang atau dia dimakan binatang buas. Karena Musa tidak ngasih kabar. Ya kalau zaman sekarang enak. Sekalipun di atas gunung dan di bawah jaraknya jauh bisa WhatsAppan kan, bisa telegraman kan, bisa telepon kan. Nah pada zaman itu belum ada handphone, belum ada Android, belum ada WhatsApp. Nah sehingga Musa tidak bisa memberi kabar kepada yang ada di bawah. Itu sebabnya begini, bangsa Israel menuntut Imam Harun ya. Ayo kita buat patung sebagai wujudnya Tuhan. Nah akhirnya Harun ini tidak kuat karena didemo oleh orang banyak. Dia takut kalau dia nanti diserang. Akhirnya Harun berkata ini, ayo kumpulkan semua perhiasan, kumpulkan semua emas-emas yang ada pada kalian. Kalung, anting, gelang, semua kumpulin. Dan akhirnya semua dikumpulkan sebegitu banyak. Lalu akhirnya diolah, dimasak, dilebur. Dan dibuat sebagai patung. Dan patungnya itu berupa lembu. Ya. Lembu itu sapi. Nah gambaran orang kuno pada zaman itu, sapi itu bisa digambarkan sebagai wujudnya Allah. Itu dipandang sebagai sesuatu yang punya kuasa. Nah akhirnya patung lembu yang terbuat dari emas itu sudah jadi, lalu ditaruh di atas begitu ya. Dan mereka memuja-muja, menyembah-nyembah dengan cara mereka. Nah ini namanya tidak taat. Ya harusnya mereka menyembah Tuhan Allah, bukan menyembah patung. Tetapi umat Israel dan Harun ini tidak taat. Mereka justru menyembah Allah buatan tangan mereka, yaitu lembu yang terbuat dari emas itu. Nah 40 hari sudah lewat, Musa turun. Musa turun sambil membawa 2 loh batu. 2 loh batu itu maksudnya begini. Orang zaman dulu belum ada kertas, sehingga untuk menuliskan sesuatu tidak memakai buku. Itu memakai batu yang pipih begitu ya, yang rata, lalu diukir di situ. 2 loh batu. Isinya apa? Isinya 10 hukum Tuhan. Baca di dalam Keluaran pasal ke-20 nanti ya, tentang hukum Tuhan. Ada 10 itu. Atau kalian sudah belajar kemarin-kemarin ya. Nah begitu Musa turun, dia kaget. Kaget kenapa? Ya karena melihat umat Israel, mereka sedang memuja-muja patung yang terbuat dari emas itu dalam bentuk lembu. Musa marah. Akhirnya 2 loh batu itu dilemparkan. Bah! Pecah. Musa marah. Kalian orang yang tidak taat, kalian menyembah Allah yang lain. Padahal perintah Tuhan, perintah yang kedua itu, perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang kau anggap sebagai Tuhan. Ini bangsa Israel tidak taat. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan mereka akhirnya mendatangkan hukuman, yaitu melalui penyakit yang menular, penyakit yang mematikan. Penyakit itu membawa kematian ribuan orang, mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Musa akhirnya kembali lagi naik ke gunung. Apain? Musa berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni umatmu. Ampuni umatmu yang tidak taat. Nah jadi tema
pelajaran hari ini adalah Tuhan mengampuni dosa umatnya. Akhirnya Tuhan mengampuni dosa umatnya dan hukuman itu selesai. Umat Israel kembali lagi menyembah Tuhan. Nah, pelajarannya hari ini adalah jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Tetapi kalau kita taat itu mendatangkan berkat. Yuk, taatlah kepada firman Tuhan. Nah, ayat emasnya ada di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Pendek kok itu. 2a dan yang ketiga. Apa itu bunyinya? Akulah Tuhan Allahmu. Apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tugasnya itu kalian menghafalkannya lalu direkam dan dikirim ke gurumu ya. Tugasnya itu saja, menghafalkan Keluaran pasal 20 ayat 2a dan disambung ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, itu saja ya. Jadilah anak yang taat, lakukan firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak taat, nanti mendatangkan hukuman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberkati anak-anak yang Kau kasihi. Ajarlah mereka menjadi anak yang taat melakukan firman Tuhan, supaya tidak mendatangkan hukuman, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.